Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah, yang sholah dirahmati Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang listrik dinamis ya. Akan tetapi kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang yang namanya rangkaian listrik ya, tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu yang akan kita pelajari ada 3 ya. Nanti kita akan mempelajari 3 macam rangkaian listrik ya. Nanti ada namanya rangkaian seri ya. Kemudian ada namanya rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada namanya rangkaian campuran. Rangkaian campuran atau rangkaian gabungan. Nah, ada 3 rangkaian listrik yang akan kita pelajari. Nah, tapi untuk hari ini kita hanya akan mempelajari rangkaian seri saja ya, hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian seri. Kemudian baru ini rangkaian paralel akan kita pelajari minggu depan. Nah, kalau rangkaian campuran ini minggu depannya lagi ya. Jadi bertahap setiap per minggu satu rangkaian listrik. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian seri ya. Mungkin pernah dengar tentang rangkaian seri atau pernah lihat tentang rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu ya. Nah, rangkaian seri itu biasanya disebut juga sebagai rangkaian berderet. Rangkaian berderet yang tidak mempunyai cabang, yang tidak mempunyai percabangan atau memiliki percabangan. Nah, gimana contohnya? Gambarnya rangkaian seri nanti kita lihat ya. Oke, rangkaian seri itu biasanya disebut sebagai rangkaian berderet yang tidak mempunyai percabangan, ya. Nah, tujuan dibuat rangkaian seri ini, ya, tujuan dari rangkaian hambatan seri ini, rangkaian hambatan ya, rangkaian seri atau rangkaian hambatan seri, sama saja ya. Rangkaian seri itu apa tujuannya sebenarnya untuk dibuat rangkaian seri ini? Nah, untuk memperbesar nilai hambatan listrik ya, itu yang pertama, untuk memperbesar nilai hambatan listrik dan membagi beda potensial. Dan membagi beda potensial dari sumber tegangan. Nah,
Jadi ini tujuan kita membuat rangkaian seri atau rangkaian hambatan seri ya, rangkaian hambatan seri. Nah, yang pertama untuk memperbesar nilai hambatan listrik ya nih untuk memperbesar nilai hambatan listrik. Dan kemudian yang kedua yaitu dengan membagi beda potensial dari sumber tegangan ya. Nah, itu tujuan dari rangkaian hambatan seri. Nah, untuk lebih jelasnya, gimana sih bentuknya dari rangkaian seri ini? Perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ini ya, rangkaian seri dua hambatan ya. Rangkaian seri dua hambatan. Nah, rangkaian seri dua hambatan. Misalkan kita punya dua buah lampu ya. Nah, dua buah lampu masing-masing yang mempunyai hambatan R1, R2 dan R3 ya. Nah, kita punya dua buah lampu yang mempunyai nilai hambatan masing-masing. Ada R1 dan ada R2 ya. Nah, dihubungkan dengan sumber tegangan ya, dihubungkan dengan sumber tegangan ya, dihubungkan dengan baterai atau sumber tegangan nih ya. Ini nih dihubungkan dengan baterai atau sumber tegangan. Nah, yang menyebabkan nanti adanya arus listrik yang mengalir ya. Nah, lihat untuk apa namanya pembuatan ke nilai rangkaiannya seperti gambar yang di samping ini, gambar keduanya ya. Nah, kita buat ke dalam bentuk sebuah rangkaian listrik ya. Nah, ini tadi lampu R1 ya, mempunyai hambatan R1 dan R2. Nah, kemudian ada simbol delta V di bawah ini, ada plus minus. Ini adalah baterai ya. Nah, baterai ada plus dan minusnya. Nah, kemudian karena adanya tegangan menyebabkan adanya arus yang mengalir. Ini ada I ya, ada arus yang mengalir. Itu I itu ya dari positif ke negatif atau tegangan tinggi ke rendah. Oke, jadi itu ilustrasi dari rangkaian seri dua hambatan yang awalnya ada dua buah lampu yang masing-masing mempunyai hambatan R1 dan R2 dihubungkan, ini disusun seri ya, disusun seri, dihubungkan dengan baterai yang tegangannya itu delta V, sehingga menyebabkan adanya arus yang mengalir yaitu sebesar I ya. Nah, seperti ilustrasi gambarnya yang di samping. Ya, yang di sampingnya kita sudah buat ke dalam ilustrasi gambar rangkaian listrik. Nah, akibat adanya beda potensial atau tegangan listrik ini, akibat beda potensial, arus listrik yang mengalir melalui R1 dan R2, nah, melalui lampu 1 dan lampu 2, ya. Nah, adanya arus listrik yang mengalir melalui R1 dan R2. Ya, makanya ada arus yang mengalir ya karena adanya beda potensial atau potensial listrik ya. Nah, arus listrik ya. Arus listrik yang mengalir pada R1 yang mengalir pada R1
Nah, atau disebut juga dengan I1 ya, gitu. Disebutkan dengan I1 arus yang mengalir pada R1. Nah, sama dengan arus yang mengalir pada R2 ya, atau I2. Nah, ingat arus yang mengalir pada R1 itu sama juga dengan arus yang mengalir pada R2. Makanya di sana lampunya, kalau kalian lihat gambar tersebut, lampu dari R1 dan R2 itu lampunya itu menyala dengan keadaan yang sama, lampu yang sama, terang yang sama ya. Lihat sama-sama terangnya, tidak ada yang terang dan tidak ada yang redup ya. Terang dua-duanya ya. Kenapa? Karena arusnya sama ya. Arus kedua lampu tersebut yang mengalir pada lampu tersebut sama. Maka kita bisa buatkan arus yang mengalir itu sama dengan arus yang mengalir pada I1 dan sama juga dengan arus yang mengalir pada I2 ya. Nah, di arus rangkaiannya semuanya yang mulai dari baterai itu sampai kembali lagi ke negatif baterai itu sama, baik itu dia melewati lampu 1 maupun lampu 2 ya. Nah, sedangkan tegangannya pada rangkaian seri ya, tegangan listrik atau beda potensialnya, tegangan atau beda potensialnya berbeda ya, atau dibagikan ya, berbeda atau dibagikan. Sedangkan tegangan atau beda potensialnya itu berbeda ya, berbeda. Nah, berbeda berbeda pada R1 ya, atau kita sebut dengan delta V1 atau V1 bisa juga ya, kalau mau taruh V1. Oke, sedangkan tegangan atau beda potensialnya berbeda baik pada R1 atau V1 dengan beda potensial pada R2 atau V2. Nah, beda potensial atau tegangan pada R1 dengan pada R2 itu berbeda pada masing-masing tegangan. Kenapa? Karena tegangan V itu dibagikan ke 3 hambatan ya. Nah, sehingga berlaku V itu sama dengan V1 ditambah V2 ketiga si 2 ya. Kedua hambatan. Nah, jadi beda potensial atau tegangan pada rangkaian seri ini berbeda ya. Ingat, berbeda. Arusnya yang sama tetapi beda potensialnya itu berbeda pada R1 maupun pada R2. Nah, karena tegangan V ini ya umumnya yang dari baterai itu dibagikan ke dua hambatan masing-masing sebesar V1 dan V2. Nah, sehingga berlaku yaitu V totalnya itu sama dengan V1 ditambah V2 ya.
Nah, kalian masih ingat hukum Ohm kemarin kita sudah belajar tentang hukum Ohm? Nah, kalau kalian masih ingat tentang hukum Ohm, maka V itu sama dengan apa? V itu sama dengan I kali R ya. Nah, R apa di sini? Itu namanya R seri ya, karena mereka sudah dirangkaikan seri. Nah, sama dengan V1. V1 itu adalah I1 dikali R1. Begitu juga untuk V2, yaitu I2 R2 ya. Nah, karena arusnya sama, maka tinggal kita coret arusnya ya. Karena arusnya sama tadi di awal ya. Maka kita mendapatkan RS sama dengan R1 ditambah R2. Nah, inilah hambatan serinya, yaitu adalah R1 ditambah R2 ya. R1 ditambah R2 ya. R serinya itu sama dengan R1 ditambah R2 ya. Nah, pada rangkaian seri ya. Pada rangkaian seri ya, rangkaian pengganti di atas, dua resistor R1 dan R2 yang dihubungkan secara seri ya, dianggap sebagai satu resistor. Dengan hambatan RS ya. Nah, jadi setelah kita serikan, maka R1 dan R2 tadi berubah menjadi RS saja ya. Nah, berubah menjadi RS, menjadi satu hambatan karena sudah diserikan. Nah, bagaimana cara menserikan antara hambatan 1 dengan hambatan 2 tadi? Yaitu dengan cara menjumlahkannya yang ini ya. Nah, yang Pak lingkar biru ini ya. Jadi untuk mendapatkan RS yaitu tinggal R1 ditambah R2 ya. R1 ditambah R2. Jadi nah ini kesimpulannya. Besar hambatan pengganti. Nah, ini namanya hambatan pengganti ya. Pengganti seri merupakan penjumlahan besar hambatan yang dirangkai seri. Jadi semua hambatan yang ada pada rangkaian seri itu kita jumlahkan ya. Nah. Ya, jadi ini kesimpulannya ya. Jadi besar hambatan pengganti atau hambatan serinya itu merupakan penjumlahan besar hambatan yang dirangkai seri. Jadi semua hambatan misalkan kan tadi RS tadi itu adalah R1 ditambah R2 jika dia punya satu semuanya dua hambatan listrik atau dua lampu. Nah, bagaimana kalau 3, 4? Nah, 3 berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. Kalau ada 4 berarti R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ya. Nah, secara umum apabila ada N buah, berarti sebanyaknya buah, misalkan ada 10 ya. Oke, N buah hambatan
masing-masing besarnya R1, R2, R3, seterusnya sampai Rn ya. Rn itu dirangkai seri, maka hambatan penggantinya dirumuskan. Dirumuskan sebagai Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah seterusnya sampai R ke N ya, sampai sebanyaknya. Jadi tinggal kita jumlahkan saja berapa banyak hambatan yang ada pada rangkaian seri tersebut ya. Oke, jadi itu intinya bahwa nilai hambatan serinya adalah penjumlahan dari semua hambatan yang dirangkai seri ya. Nah, jadi itu ingat ya, rangkaian seri itu biasanya disebut sebagai rangkaian berderet yang tidak mempunyai percabangan. Nah, tujuan rangkaian seri ini dibuat adalah untuk memperbesar nilai hambatan ya. Nah, terbukti tadi bahwa RS itu adalah penjumlahan dari semua hambatan. Nah, kemudian tujuan keduanya itu membagi beda potensial dari sumber tegangan ya. Nah, seperti tadi yang Pak bilang bahwa ada tegangan V dibagi-bagi ke dua lampu, ada V1 dan ada V2 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada masing-masing hambatan itu sama ya. Nah, arus yang mengalir pada masing-masing hambatan itu sama. Ya, baik itu pada R1 maupun R2 itu sama dengan arus yang mengalir pada seluruh rangkaian. Nah, kemudian beda potensial atau tegangan listriknya itu berbeda ya, berbeda. Kenapa berbeda? Karena tegangan yang awalnya V itu dibagikan ke masing-masing hambatan. Masing-masing hambatan ada V1 dan ada V2 ya. Nah, berlaku bahwa V itu sama dengan V1 ditambah V2 ya. Nah, dengan menggunakan hukum Ohm kemarin, hukum Ohm kita punya bahwa V itu adalah I kali R ya. Nah, ingat hukum Ohm-nya ini. Hukum Ohm ya, ingat. Ingat hukum Ohm. Hukum Ohm ya, di mana V itu sama dengan I dikali R ya. Nah, V-nya kita ganti menjadi I dikali RS ya. Nah, kemudian V1 berubah menjadi I1 kali R1. Kemudian V2 berubah menjadi I2 kali R2. Nah, arus yang mengalir itu sama seperti penjelasan di atas tadi, maka arusnya tinggal kita coret ya, sehingga kita bisa mendapatkan hambatan serinya ya. Hambatan pengganti seri atau hambatan serinya yaitu R1 ditambah R2. R1 ditambah R2. Nah, ya, jadinya karena R1 dan R2 itu kita anggap sebagai satu resistor dengan hambatan RS ya. Kita buat rangkaian yang tadi yang dua hambatan menjadi satu hambatan yaitu RS. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari uraian di atas, besar hambatan pengganti seri itu merupakan penjumlahan besar hambatan yang dirangkai seri atau penjumlahan dari semua nilai hambatan yang dirangkai secara
seri ya. Nah, jika punya n buah atau sebanyak-banyaknya ya, misalkan ada 5, 6, 7, yaitu penjumlahan dari semuanya ya sampai Rn ya. Jadi itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari rangkaian seri yang kita jelaskan dari tadi, itu kesimpulannya ya. Oke, biar semakin paham tentang rangkaian seri ini, marilah kita coba contoh soal ya. Oke. Soalnya perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Ya, misalkan kita punya ada 3 buah hambatan ya. Nah, kita punya 3 buah hambatan. Ya, dihubungkan dengan baterai. Ada hambatan tegangannya itu ada 6 volt. Kemudian R1, ada R1, ada R2, ada R3. Kemudian R1 itu nilainya adalah 2 ohm ya. R2 nilainya itu adalah 1 ohm. Nilai 3 R3 itu nilainya adalah 3 ohm. Ini simbolnya hambatan ya. Satuannya itu ohm ya. Kalau mau tulis OHM itu kan terlalu panjang. Ini sebagai pengganti simbolnya. Itu ohm ya. Nah, ada arus yang mengalir. Itu sebesar I ya. Nah, berdasarkan gambar di atas, disuruh kita tentukan A, hambatan pengganti. Nah, hambatan pengganti atau hambatan serinya ya. Hambatan pengganti. Kemudian yang B-nya disuruh kita tentukan arus yang mengalir ya. Arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Nah, kemudian yang terakhir kita disuruh cari beda potensial atau besar tegangannya ya. Beda potensial pada masing-masing hambatan. Nah, pada hambatan R1 berapa tegangan beda potensialnya, pada hambatan R2, R3 dan seterusnya ya. Oke. Oke, jadi itu ya dari gambar di atas, rangkaian di atas, kita disuruh cari hambatan pengganti atau hambatan serinya. Kemudian kita disuruh cari arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Kemudian suruh kita cari beda potensial pada masing-masing hambatan. Oke. Nah, sebelum itu kita tuliskan dulu yang diketahui dan yang ditanyakannya ya. Hal pertama yang harus kita tuliskan yaitu ya. Menjawab soalnya yaitu kita tulis diketahuinya. Nah, diketahuinya R1 berapa tadi? Yaitu 2 ohm ya. Nah, R2 itu berapa ohm? 1 ohm ya. Kemudian R3 berapa ohm? 3 ohm. Kemudian apa lagi? Ada V-nya ya, ini dari rangkaian yaitu 6 volt ya. Nah, tegangannya yaitu 6 volt. Kemudian setelah itu kita tuliskan yang ditanyanya. Yang ditanyakan itu adalah
Ada RS ya, yang A itu yang ditanyakan hambatan pengganti, berarti RS ya, RS-nya. Kemudian yang B disuruh kita cari arus yang mengalir, berarti I-nya ya. I, kemudian I1, kemudian ada I2 dan ada I3. Ini yang kita disuruh cari ya. Kemudian kita disuruh cari yang C-nya itu adalah V1, V2 dan V3-nya itu sama dengan berapa? Kan? Ya. Ketahuinya sudah ada nih R1, R2, R3 dan V-nya. Kemudian yang ditanya itu disuruh kita cari RS, I1, I2 dan I3. Kemudian untuk C-nya kita disuruh cari V1, V2 dan V3. Oke, sekarang langsung kita jawab ya, mulai. RS, rangkaian serinya. RS itu apa tadi? Penjumlahan dari semua hambatan. Berarti RS-nya itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. R1 ditambah R2 ditambah R3. R1-nya berapa tadi? R1-nya adalah 2 ohm, ditambah R2-nya itu adalah 1 ohm, ditambah R3-nya itu adalah 3 ohm ya. Nah, 2 ohm ditambah 1 ohm ditambah 3 ohm berapa jadinya? 2 ditambah 1 tambah 3 yaitu 6 ohm ya. Jadi RS-nya atau rangkaian pengganti atau rangkaian serinya adalah 6 ohm ya. Oke, nah sekarang berapa? Yang B-nya kita disuruh cari adalah arus yang mengalir ya. Pada R1, R2 dan R3 ya. Oke, kita cari dulu arus totalnya ya. Nah, I-nya. I-nya berapa ini? I-nya itu adalah hukum Ohm. V per R ya. R-nya R apa? RS ya. RS. Berarti V-nya berapa nih? V-nya itu tadi berapa? 6 volt. Dibagi RS-nya berapa? Yang kita dapatkan yang A adalah 6 ohm ya. Nah, 6 dibagi 6 berapa ini? 6 dibagi 6 berarti 1. Satuan dari arus berapa? Apa satuan dari arus? Yaitu ampere. Berarti arusnya yang mengalir itu adalah 1 ampere ya. I-nya. Nah, I arus yang mengalir itu kan sama ya, berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3 juga. Berarti semuanya itu sama dengan 1 ampere ya. Ingat, karena arus yang mengalir pada rangkaian seri itu sama ya, yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I, yaitu 1 ampere ya. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Bagaimana dengan tegangan dari masing-masing hambatan? Nah, bagaimana? Nah, tegangan ya, tegangan masing-masing. Atau beda potensial masing-masing. Bagaimana caranya? Yaitu V1 ya, yang pernah V1. Ingat hukum Ohm. V1 tadi apa? I1 dikali R1 ya. Nah, I1-nya berapa tadi kita dapat? Yaitu 1 ampere ya. Nah, dikali R1-nya berapa tadi kita dapat? Itu yang diketahui yaitu
ya, sorry 2 ohm. Jadi 1 dikali 2 berapa? 1 dikali 2 adalah 2 volt ya, satuan dari tegangan atau beda potensial itu adalah volt ya. 2 volt. Kemudian V2-nya yaitu I2 dikali R2 ya. Nah, I2-nya berapa? Tetap sama yaitu 1 ampere dikalikan dengan R2. R2-nya itu adalah 1 ohm ya. Berarti 1 dikali 1 sudah pasti 1 volt ya. Nah, jadi itu tegangan V2. Terakhir tegangan V3 yaitu sama yaitu I3 dikali R3 ya. Nah, I3 sama lagi yaitu 1 ampere dikalikan dengan R3-nya itu adalah 3 ohm ya. 1 dikali 3 berapa? 3 volt ya. Ya, jadi itulah tegangan atau beda potensial dari masing-masing hambatan ya. Oke, jadi perhatikan caranya. Yang pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui di soal dan yang ditanyakan ya. Habis itu baru kita memasukkan mereka ke dalam rumus ya. Jika ditanyakan rangkaian pengganti atau rangkaian hambatan pengganti atau hambatan serinya, tinggal kita jumlahkan semua hambatan ya. Nah, kemudian jika ditanyakan arus yang mengalir, maka tinggal kita bagi tegangannya masing-masing dibagi dengan RS ya. RS. Kemudian karena arusnya sama maka I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I yaitu 1 ampere. Nah, kalau tegangan atau beda potensial dari masing-masing hambatan tinggal kita menggunakan hukum Ohm ya. Tinggal kita menggunakan hukum Ohm. Ya, hukum Ohm itu tinggal V sama dengan I dikali R ya. Untuk semuanya sama V1, V2 dan V3 tinggal kita kalikan arusnya dengan hambatannya sehingga kita dapatkan masing-masing beda potensial atau tegangannya itu adalah 2 volt, 1 volt dan 3 volt ya. Oke, baik, cuma itu yang bisa Pak sampaikan untuk pertemuan kita hari ini yaitu tentang rangkaian seri ya. Nah, insya Allah minggu depan baru kita akan masuk ke rangkaian paralel. Oke, jadi jangan lupa untuk materi hari ini jangan lupa dicatat dan dipahami ya. Dicatat pelan-pelan dan dipahami. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Jangan malu-malu untuk bertanya ya. Jika ada yang kurang jelas silakan kalian chat Pak dan tanyakan di mana kalian tidak jelasnya ya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.